Alhamdulillah, kebetulan saya sudah membuat menerapkan yang pemanfaatan digital dalam pembelajaran dalam kelas. Ini ada kesiapannya, ini enggak kita bahas karena kita membahas sekarang tentang dimana kita menyangkutkan tentang PID di praktek pembelajaran. Nah, ini ada pemanfaatan, tadi ada lingkungan kerangka pembelajaran, ada praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan belajar, kemudian pemanfaatan digital. Nah, di sini Bapak Ibu, kebetulan saya mengajar kelas 3. Jadi saya menggunakan video ini pentingnya panca indera manusia di ruang murid. Ini saya tahukan di sini, saya ngambil dari YouTube. Saya tahukan di sini. Kemudian TK-TK mengenal panca indera game edukasi ini adanya di ruang murid. Jadi ada linknya juga saya tahukan. Kemudian di saat proses pembelajaran ini saya menggunakan saat apersepsi Bu, ada satu lagu, saya menyampaikan lagu atau memaparkan lagu, itu dua mata saya dan linknya juga saya tautkan. Nah, kemudian di sini ada eksplorasi dalam proses lagi di pembelajaran inti, itu panca indera ini Bapak Ibu ada ruang murid, labur maya, rumah pendidikan. Ini jadi intinya di dalam rumah murid, di ruang murid itu Bapak Ibu itu sebenarnya ada di YouTube. Di YouTube tautan video-videonya itu ada di YouTube. Nah, ini kita tautkan aja di RPP kita Bapak Ibu. Game edukasi. Ini contohnya dapatnya dari ruang murid, juga ada linknya kita tautkan. Ini bentuk RPP-nya Bu, kami pemanfaatan digital menggunakan PID. Nah, kemudian ini RPP pembelajaran mendalam yang sederhana Bapak Ibu. Nah, mungkin ini untuk RPP. Kemudian pada hari ini saya berbagi praktik baik itu, saya sudah melaksanakan sesuai RPP tadi Bapak Ibu. Nah, pemanfaatan papan interaktif digital dan ruang murid di kelas 3 SD, yaitu judulnya inovasi praktis meningkatkan keaktifan dan pemahaman peserta didik pada materi panca indera. Selama ini kita Bapak Ibu kan hanya ceramah, lihat buku, dan kadang kita hanya medianya gambar-gambar aja Bapak Ibu. Nah, di sini fokusnya kurikulum itu materinya mapelnya IPAS, PASDB kelas 3, fungsi panca indera, kemudian modelnya saya gunakan discovery learning yang aktif. Kemudian papannya saya gunakan di sini alat eksplorasi. Kemudian ada ruang murid. Ini ada nanti fokus utamanya pembelajaran student center, artinya berpusat pada murid. Jadi di sini bukan guru tapi muridnya yang aktif. Nah, nanti akan ada peserta kita, jadi kita itu berperan sebagai aktif, guru hanya sebagai fasilitator. Nah, di sini akan mendorong juga murid itu berpikir kritis. Nah, ini Bapak Ibu, situasi awalnya ini pembelajaran kita itu secara tradisional yang pasif sebelum kita menggunakan papan digital. Nah, pertama dominan metodenya selalu ceramah dan satu arah. Kemudian media visual konkret masih sangat minim digunakan. Medianya itu jarang kita gunakan karena mungkin waktu atau repotnya kita sebagai guru. Kemudian hanya 60% murid berani berinteraksi langsung. Jadi anak kita tuh hanya menunggu, ditanya kadang susah menjawab. Jadi anak tidak ada berinteraksi. Nah, kemudian masalahnya pertama satu arah, ini kurangnya interaktivitas membuat anak cepat jenuh. Jadi kalau kurang aktivitas anak kita itu jenuh. Benar ya Bapak Ibu? Jenuh enggak anak kita kalau hanya kita ceramah, anak kita hanya mendengar, tidak ada aktivitas apapun. Kemudian anak-anak akan ngantuk, sama dengan kita sekarang kan. Misalnya kalau tidak ada tadi kita disuruh praktek, pasti tidak ada akan bermakna kegiatan kita pada hari ini. Tapi karena kita langsung mempraktekkan, pasti ada yang akan kita bawa pulang. Kemudian sistem panca indera hanya dipelajari lewat hafalan. Misalnya mata
Untuk apa? Melihat. Tetapi tidak ada anak-anak kita mencoba atau mempraktekkan. Kemudian ini sarana digital sekolah yang mumpuni belum dimanfaatkan. Nah, ini Bapak Ibu tadi Bu Del pernah cerita juga Bu, malahan tidak boleh dipegang oleh prasekolahnya, takut nanti rusak. Nah, ini yang susahnya. Kalau kami Bu rebutan di sekolah Bu, rebutan susah karena tempatnya kami belum ada Pak Alpen. Mungkin mohon bantuan nanti untuk bikin lapor Bu. Jadi di ruang guru, karena guru juga mau bekerja, guru itu dapat, kata Ibu tadi, dapat kesempatan karena kita 21 orang Bu, dari guru kelas hingga guru bidang studi itu ada jadwal. Tetapi guru pula yang terganggu Bu, karena tempatnya di ruang guru yang aman. Karena kita yang lebih aman tempatnya itu, jadi susah kita berbagi menggunakannya. Nah, tadi ini situasi awalnya Bapak Ibu, kami bukan situasi awal, ini kita menggunakan ruang murid tadi. Kita lanjut. Nah, tantangan saya di sini Bapak Ibu yaitu meningkatkan partisipasi aktif anak di usia di kelas 3. Bagaimana nanti saya bisa mengaktifkan anak ini dalam proses pembelajaran. Kemudian saya harus menyediakan materi visual interaktif, panca indera yang konkret, ibaratnya lebih nyata dia. Kemudian membiasakan siswa mengoperasikan media digital secara positif. Jadi kita biarkan anak nanti mengacak-acak papan ini Bapak Ibu. Kemudian menggeser gaya mengajar konvensional ke student center. Selamongko awak saya yang aktif. Sekarang bagaimana kita merubah? Itu adalah anak lagi yang aktif. Nah, alur interaksi aksi nyata. Bagaimana merancang pembelajaran yang memadukan aktivitas fisik anak dengan teknologi papan digital? Yaitu pertama tentu kita rancang RPM kita ya Bapak Ibu. Kita rancang dulu kira-kira apa yang pas yang akan kita ajarkan dengan anak. Kita ulik-ulik dulu rumah pendidikan. Kalau kita menggunakan rumah pendidikan di ruang murid. Nah, langkah pembelajaran aktif, Ibu, pertama itu mematik diskusi dengan pertanyaan kritis kepada anak-anak. Nah, apa contoh pertanyaannya? Bagaimana getar bunyi lonceng bisa diterjemahkan oleh otak kita misalnya? Mulai anak kita berpikir. Sama dengan kita memberikan sebuah pertanyaan pematik di saat apersepsi. Apersepsi misalnya tadi kan video sudah dipajangkan. Sudah dipajangkan video, nanti kita tanya, apa yang anak Ibu lihat? Untuk apa gunanya? Nah, kemudian contohnya lagi, mengapa lidah kita bisa mendeteksi rasa manis buah jeruk itu secara spontan. Nah, anak kita akan terpancing berpikir dan bermacam jawaban. Itu yang disampaikan Ibu, bukan apalagi lagi, tapi bagaimana. Nah, kemudian kita akan mengekspor ruang murid, mengamati konten digital interaktif mengenai bagian-bagian panca indera. Kemudian ada nanti aktivitasnya, yaitu seret lepas atau drag drop. Siswa maju ke depan untuk menyusun anatomi organ di layar PD atau ada game-gamenya yang langsung. Kemudian ada refleksi kelompok, itu menguji pemahaman konsep lewat mini game kolaboratif. Ini contohnya Bapak Ibu, dokumentasi saat kami melaksanakan pembelajaran. Nah, yaitu dokumentasi Bapak Ibu bisa melihat langsung. Kita menggunakan papan PID ini, anak kita langsung ini aktif. Mereka akan langsung memegangnya sendiri, mengacak-acaknya sendiri. Mereka akan terjadinya kolaborasi, terjadinya interaksi antar murid, terjadinya sebuah diskusi. Karena tujuannya menggunakan papan digital tidak hanya itu anak itu sendiri, tetapi bagaimana mereka bisa saling berkolaborasi dan saling berpikir dan berkomunikasi. Nah, ini
contohnya Bapak Ibu aktivitas saat kami praktek pembelajaran atau mengajar menggunakan RPP yang tadi. Nah, ini metode ini Bapak Ibu ada kolaborasi tanpa batas. Metode ini melatih keterampilan sosial emosional anak. Nah, bisa enggak anak kita itu antri? Bisa enggak anak kita itu berdiskusi? Nah, kan jawabannya kadang salah ya Bu ya. Itu salah, enggak marah dia ditegur temannya. Ini contoh. Jadi anak kita itu ada yang bersabar menunggu dan saling mengkoreksi. Nih dari kegiatannya. Bapak Ibu bukan berarti kita andalkan aja papan. Oh, lado papan enggak usahlah yang konkret lagi ya Bu ya. Ini ada pembelajaran mendalam. Kami juga ini ada main tebak, ini game secara langsung. Tebak rasa, tebak bau. Ini kami tutup mata anak. Ditutup matanya, nanti ada temannya, ini contoh gambar. Ini rasa apa? Kalau bagian rasa. Oh, manis. Berarti indera apa yang digunakan? Itu lebih konkret juga Bapak Ibu. Nah, kemudian misalnya hidung, berarti ada pembau. Kemudian ada yang dibunyikan ke telinga anak. Ini bunyi apa? Atau suara siapa? Ini contoh salah satu aktivitasnya Bapak Ibu. Nah, hasil dari pembelajaran tadi, awal sebelumnya kita adalah 60% partisipasi anak. Dan daya tangkap juga 60% Pak Kabid. Ternyata setelah kita melihat hasilnya, itu ada meningkat menjadi 95%. Ini kita lihat dari hasil belajar anak kita Bapak Ibu. Dan aktivitas mereka itu sangat luar biasa. Selama ini mungkin kita vakum aja, tapi kalau menggunakan ini anak kita berkesempatan mereka untuk mencoba juga. Nah, dari pembelajaran ini, refleksi keberhasilannya, siswa sangat antusias dan interaksi meningkat. Dan tingkat pemahaman konsep menjadi lebih konkret. Kemudian, aktivitas tadi menyeret dan melepaskan dinilai efektif menguji logika kognitif visual anak. Jadi tadi ada terintegrasi mata pelajaran ini terintegrasi juga dengan pelajaran bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Lintas disiplin ilmu. Jadi anak kita itu bermain logikanya atau mereka bernalar. Kendala di lapangan, siswa tersebut ingin maju karena PID-nya di ruang kelas hanya berebut. Siswa berebut ingin maju. Benar ya Bapak Ibu, kalau menggunakan ini kan penasaran. Nah, terjadi makanya solusinya itu kita harus buat kelompok dulu Bapak Ibu. Kita buat kelompok agar anak kita bergantian majunya. Kemudian di sini jaringan internet Bu. Ini jaringan internet yang sering terkendala kalau kita menggunakan papan ini secara full langsung internet. Kemudian solusinya apa? Yang tadi kalau berebutan maju, solusinya kita membagi dalam beberapa kelompok kecil serta menyusun antri bergiliran. Bisa kita main seperti Om Pimpa untuk anak kita tampil ke depan atau seperti arisan. Atau pakai apa namanya Bu? Oh, kayak kita arisan apa? Iya. Kemudian yang tadi kalau masalah jaringan internet, kalau kita pikirkan internet tidak ada, bagaimana kita menggunakan papan digitalnya? Selalu kita berpikir fixed mindset, bukan grow mindset ya. Jadi memikirkan yang buruk saya gitu, yang tidak elok saya gitu kan. Jadi bagaimana kita caranya itu mengunduh media ini secara offline dulu Bapak Ibu. Cuman bedanya kalau offline nanti bisa apa? Kalau bedanya kalau kita dengan laptop kita, kalau pakai proyektor ya Bapak Ibu, anak kita nggak bisa geser-geser. Ya enggak Bapak Ibu? Kalau bedanya dengan papan digital, itu anak kita langsung bisa nyentuh. Itu yang akan lebih menarik. Selama ini kita kan
juga, cuman anak kita itu tidak terlalu terlibat. Kalau ini digesernya langsung tergeser, dipegangnya langsung ada reaksi di papan. Jadi anak kita itu penasaran dan mereka merasa oh memang ambo yang ngarajuan. Karena kita main waktu pakai proyektor kan harus kita pula yang mempaskan jari kita dengan mouse-nya, kemudian anak harus mempaskan. Tapi kalau pakai papan digital, ini yang luar biasanya, kita hanya menonton sebagai fasilitator. Ini praktik baik yang telah kami laksanakan, yang sudah kami gunakan papan digital yang sudah dimasukkan ke dalam RPP atau RPM. Dan alhamdulillah peningkatan pembelajaran Bu itu sudah luar biasa untuk anak-anak kita. Cuman ya Bu, kalau dapat saran mungkin tiap kelas kami punya Bu. Ya enggak Bapak Ibu? Nah, kalau punya mungkin lebih seru. Ini titip juga mungkin dari B2PMP, kalau ada ke pusatnya tentu minta kami Bu dari Pasaman Barat mungkin tiap kelas punya Bu. Kalau enggak kami ini rebutan jadinya Bu. Apalagi ibu-ibu pulang dari sini kan akan mencobakan, jadi penasaran. Kami dulu seperti itu Bu, coba sendiri, kami manfaatkan sendiri, akhirnya guru-guru yang lain itu kena virus. Alhamdulillah saat observasi Pak Kabit, rata-rata guru-guru itu udah menggunakan papan digital semuanya. Cuman yang terkendala di sekolah itu adalah tempat, karena kami memakai ruang guru untuk keamanan. Kalau kami pindah-pindah ke setiap kelas ini sangat ribet jadinya. Nah ini nggak boleh juga kan, geger ya Bu ya, nggak boleh ditarik-tarik, harus diangkat. Nah mungkin inilah Bapak Ibu kami praktik baik yang kami bagikan. Ada pertanyaan enggak tentang seputar ini? Bu, Pak, ada pertanyaan? Praktik baik ini Bu, ya namanya praktik baik tentu yang sudah kita laksanakan dengan baik, dengan hasil yang baik, baru kami berani membagikannya. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas waktu pada hari ini. Terima kasih pada Ibu B2PMP Pak Kabit sudah memberikan luang waktu. Kebetulan ini adalah tugas kami GPD di level 3, level akhir Pak Kabit. Jadi tentang sesuai dengan materi yang Ibu bagikan, tetapi kami langsung kepada proses pembelajaran Pak, bukan tentang teknis di sini. Jadi bagaimana tugas kami sebagai GPD ini mengajar menggunakan papan digital dan tingkat keberhasilannya. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kalau banyak salah Bapak Ibu, karena videonya nggak lama-lama, yang diminta 5-7 menit. Cuman kami sudahi, udah panjang mungkin dipotong nanti Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.